Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmah Diansari akan menyampaikan tentang identitas manusia Indonesia sebagai tugas demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik ketiga. Sebelum kita membahas tentang identitas manusia Indonesia, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu identitas. Secara harfiah, identitas mempunyai arti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan pihak lain. Lantas, bagaimanakah identitas manusia Indonesia? Di sini kita akan bahas bersama. Dengan menggunakan metode fenomenologi atau analisis eksistensial, manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Istilah kemanusiaan Indonesia ini dipilih mengingat tidak mudahnya mendeskripsikan apa dan siapa manusia Indonesia yang sesungguhnya. Kemanusiaan Indonesia ini dimaksudkan untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk secara relasional dialogal historis sejak sebelum adanya negara Republik Indonesia sampai dengan kini dan masa depan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan Indonesia ini mencakup nilai jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Dari berbagai nilai tersebut, setidaknya ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Identitas pertama manusia Indonesia adalah manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Bagi orang-orang Indonesia, keragaman atau kebinekaan merupakan salah satu struktur hakiki atau karakter keindonesiaannya yang amat khas. Keragaman atau kebinekaan itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Mereka yang berjuang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang yang sejak semula hidup dalam pengalaman relasi dengan latar belakang perbedaan dan keragaman agama, ras, suku, warna kulit, bahasa, dalam konteks ribuan pulau, tradisi, ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora fauna. Makna keragaman manusia Indonesia yang hidup dalam negara kepulauan dan beriklim tropis tentu sangat berbeda dengan makna keragaman orang-orang dari luar benua Afrika, Eropa, dan Amerika. Keragaman yang menjadi karakter keindonesiaan bersifat terbuka terhadap permaknaan baru. Dalam perjalanan waktu, keragaman yang diterima sebagai warisan itu dihidupi dalam relasi yang dinamis, sehingga membutuhkan pemaknaan baru. Atau artinya, makna keragaman yang bersifat karakter keindonesiaan ini bersifat transdental dan terbuka untuk digali maknanya melalui proses eksplorasi pengalaman lokalitas manusia Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah yang tanpa dirancang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian, yang kedua adalah masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik.
Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya, di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Dengan kata lain, keragaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas tentang identitas yang kedua, yaitu manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Tentunya, kata Pancasila sudah tidak asing bagi kita semua. Menilik sejarahnya, keberadaan manusia Indonesia sebagai bangsa yang akan merdeka membutuhkan fondasi filosofis sebagai penegas identitasnya. Fondasi filosofis ini memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa. Pada tahun 1925, Insinyur Soekarno sudah mencari fondasi hidup berbangsa dalam pergulatannya. Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Jadi, segala kekayaan yang melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam Pancasila. Karenanya, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia yang merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Berikut adalah nilai-nilai dari Pancasila yang merupakan implementasi atau pencerminan dari sila-sila Pancasila. Dari sila 1 sampai sila kelima. Nilai-nilai tersebut yaitu religius, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan gotong royong, serta keadilan sosial. Selanjutnya kita akan membahas identitas yang ketiga, yaitu manusia Indonesia sebagai manusia religius. Agama atau religion yang akan menyatukan dua sisi insani, yaitu sisi jasmani dan juga sisi rohani. Ketika agama tidak didasari oleh kualitas batin atau religiositas, maka ia akan kehilangan daya dan akan menjadi sekedar kegiatan sosial politik tanpa visi kemanusiaan yang utuh. Menilik sejarahnya, Indonesia lahir melalui perjuangan panjang para pendahulu yang dilandasi spirit religiositas dan nilai keagamaan. Secara arif, para pendiri bangsa bahkan menjadikan agama sebagai faktor prajurit dan perangkai keragaman bangsa yang sangat plural, sehingga keutuhan dan kesatuannya tetap terjaga. Nilai agama itulah sesungguhnya yang berfungsi menjaga keutuhan kita. Kesimpulannya adalah apapun etnis dan suku bangsa kita, semua menjunjung tinggi nilai agama. Sikap religius kosmik atau spiritualitas kosmik mestinya menjadi jiwa dalam mengembangkan visi kemanusiaan Indonesia. Spiritualitas kosmis ini merupakan titik tolak dan titik temu berdialog untuk mencari jalan-jalan bersama mengembangkan hidup bersama yang integral dan ekologis secara dinamis dan kontinu dalam keragaman budaya Indonesia. Dari tiga nilai identitas manusia Indonesia tersebut, implementasinya dalam pendidikan Indonesia adalah bagaimana identitas manusia Indonesia tersebut menjadi landasan implementasi pendidikan Indonesia. Identitas manusia Indonesia adalah manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, yang meliputi nilai kebinekaan, nilai Pancasila, dan nilai religius yang dijadikan sebagai panduan, norma, dan landasan pendidikan yang bertujuan untuk penanaman kaum. Jadi, pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman saja. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman,
dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi proses hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi. Sekian pemaparan dari saya mengenai identitas manusia Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.